Pagi Pak. Iya. Apa kabar Bapak? Iya, terima kasih Pak. Ini saya Besatriana yang kemarin telah melakukan perjanjian untuk melaksanakan wawancara. Di sini kami ada tugas dari pendidikan guru calon guru penggerak untuk melaksanakan wawancara tentang modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, gitu Pak ya. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba tanyakan Pak ya. Nah, di sini mungkin saya mulai Pak ya, boleh ya? Iya, baik Pak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mungkin apakah di sekolah seperti sekolah SMP Negeri 6 ini pernah ada permasalahan atau seperti apa? Atau ada kasus pernah Pak mungkin Pak? Kalau kasus itu ya setiap sekolah itu ada. Iya. Ya, di SMP Negeri 6 juga ada. Iya. Ada berbagai macam masalah itu baik yang berhubungan dengan guru, ya, pegawai, dan juga berkaitan dengan siswa Peserta didik seperti itu Pak ya. Iya, Jadi, baik Pak. bisa saya jelaskan nanti yang mana yang akan kita sampaikan. Baik Pak, nah untuk selama ini dari permasalahan yang ada baik dengan guru, misalnya dengan siswa atau dengan yang ada di kawasan sekolah seperti itu ya, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu antara pilihan benar dan benar, bujukan moral itu adalah antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, seperti itu. Kita melihat kasusnya. Iya. Jadi kita identifikasi kasus itu apa, baru kita bisa mengelompokkan apakah itu etika moral atau dilema itu. Jadi ada yang memang salah satunya, ada juga bagian yang lain. Nah, untuk menyelesaikannya itu tergantung lagi kepada kasus, tapi saya kedepankan komunikasi yang baik itu dulu. Ya, intinya harus diidentifikasi dulu Pak ya, untuk menentukan yang mana yang dilema etika, yang mana yang bujukan moral, seperti itu Pak. Iya, betul Pak. Baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menyelesaikan permasalahan itu biasanya saya tidak berpikir sendiri, ya. Saya akan membawa beberapa guru atau wakil yang berkompeten dalam bidang ini yang ada hubungannya. Kalau itu tentang guru, itu bisa wakil kepala sekolah kurikulum dan juga beberapa orang guru senior. Jika itu mengenai tentang siswa, maka saya akan membawa bagian kesiswaan dan juga guru wali kelasnya, ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Berarti intinya tidak mengambil keputusan sendiri Pak ya. Selalu melebatkan bagian-bagian yang memang penting seperti itu. Baik Pak. Mereka yang mengetahui kasusnya yang lebih detail. Ya, baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk prosedurnya Pak ya, apakah melakukan pemanggilan atau seperti apa? Prosedurnya jelas ya. Saya begitu menerima satu laporan, saya akan tanyakan dulu, saya jelas. Kemudian siapa yang bermasalah tersebut kita akan panggil melalui apakah tadi kalau jika siswa itu wali kelas, adanya wakil kurikulum, kita akan temukan pertemuan bersama di situ ya untuk menyelesaikannya. Kalau perlu dengan pemanggilan orang tua melalui suatu surat. Jika itu berhubungan dengan internal sekolah, maka kita akan panggil siapa yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu misalnya kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain tadi ya. Jadi kita sebenarnya tetap melakukan pemanggilan, kemudian kita akan mendengarkan ya kedua belah pihak yang dianggap bermasalah tersebut untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Iya, luar biasa lah Pak, luar biasa. Memang melalui prosedur yang seharusnya seperti itu Pak ya. Baik Pak, nah ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika? Ya.
Eh, dalam pengambilan keputusan hal yang menyangkut tentang dilema etika, kita harus mengedepankan dari komunikasi Iya. seolah kita harus mendengarkan argumen-argumen. Pada intinya adalah komunikasi, baik itu dengan secara struktural, ada bagian wakil, kemudian juga ada guru-guru yang lain. Jadi komunikasi kita secepatnya. Ya, dan pengumpulan keputusan itu berarti komunikasi itu yang paling penting Pak ya. Iya. Untuk mengambil keputusan bersama ya. Kalau perlu jika itu memang merupakan hal yang urgen, kita harus tuangkan dalam suatu keputusan tertulis yang bisa dipegang oleh pihak dan ada sekolah indikatif. Ya. Sebagai dasar dari pengambilan keputusan Iya. itu tadi Pak ya. Misalnya suatu hari ada hal yang tidak disetujui, misalnya Pak yang setidaknya sudah ada keputusan itu tadi. Iya, sudah ada melihat kembali, perjanjian. meninjau kembali. Iya, betul. Sudah dibuat. Iya, Untuk luar kemudian biasa. mungkin ada perbaikan, penyempurnaan lebih lanjut. Iya, iya, luar biasa Bapak. Ada rasa keadilan Iya, bagi iya, semua betul. pihak. Betul. Ya, luar biasa Bapak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena suatu keputusan itu pasti ada tantangannya tentunya Pak ya. Iya. Tantangan itu adalah berkaitan dengan sifat egois masing-masing, seperti itu. Egois Yang dari merasa masing-masing. paling benar sendiri. Nah, Iya, itu paling benar sendiri di posisinya. Walaupun sebenarnya masih bisa kita temukan Iya. titik tengahnya, titik temunya Iya. seperti itu, sehingga ada keputusan yang tidak memihak, yang berkeadilan gitu. Karena itu tantangan yang luar biasa Pak ya, karena ego dari individu itu memang begitu sulit sebenarnya untuk Iya. kita kendalikan sebenarnya Pak. Tapi kita punya aturan Iya. yang jelas. Iya, sesuai dengan aturan Pak. Yang jelas, Iya. jangan masalah. Ya. Ya, itu patokan utamanya Pak ya, adalah aturan yang ada di sekolah. Iya. Betul, luar biasa Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Tidak, saya tidak memiliki jadwal tertentu. Iya. Kalau itu bersifat urgen, penting kita bisa selesaikan secepat. Ya. Jika itu masih bisa kita tunda, kita akan selesaikan yang mana yang menjadi prioritas, karena kita punya kegiatan-kegiatan yang lainnya juga, tetapi kita usahakan itu tidak sampai mengambang. Nah, jadi artinya dalam beberapa hari paling lambat itu sudah akan kita selesaikan secara bersama dengan guru yang lain. Berarti tergantung jenis masalahnya kayak itu penting harus segera. Iya. Kalau kira-kira masih boleh beberapa hari, mengingat tugas Bapak sebagai kepala sekolah luar biasa Pak. Memang benar-benar padat. Baik Pak. Nah, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam berbagai macam kasus ini jelas saya tidak bicara tidak sendiri. Iya. Nah, apalagi saya kadang-kadang tidak berhubungan langsung ya dengan yang bermasalah. Kita punya secara struktural ada guru BP juga ya kan, kepemimpinan, ada wali kelas, kemudian untuk yang lainnya adalah wakil kepala sekolah siswaan, ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang akan kita dengarkan. Jadi secara struktural kita ada, jadi mereka sangat membantu saya dalam berbagai macam penyelesaian masalah-masalah yang dari sini. Berarti banyak Pak ya yang bisa membantu itu Pak ya. Iya, jadi ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, bimbingan konseling yang pasti Pak ya kalau ada masalah, dan wali kelas. Ya betul Pak. Ini yang terakhir Pak ya. Nah yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Mungkin ada pembelajaran apa yang mungkin lebih mengena seperti itu? Pembelajaran untuk dalam mengalami saya ini adalah bahwa memang setiap permasalahan pasti ada, karena setiap orang punya perbedaan sifat karakteristik, sehingga kemungkinan bisa aja terjadi gesek-gesekan. Tadi ada ego masing-masing. Ya.
Tetapi ketika kita bisa mengedepankan keharmonisan, membangun komunikasi yang baik, kemudian kita menyelesaikan sesuatu masalah secara berkeadilan, itu akan memberikan rasa kepuasan dan semua pihak dapat menerimanya dan keharmonisan di dalam lingkungan sekolah bisa kembali terjaga dengan baik. Ya, ada rasa kepuasan. Betul. Seperti itu. Karena luar biasa Pak ya, karena kami mempelajari tentang pengambilan keputusan ini sesuatu hal yang tidak mudah Pak ternyata. Itu sesuatu hal yang memang benar-benar sangat sulit, banyak pilihan yang harus kita pilih, kadang-kadang banyak yang harus menjadi bahan pertimbangan kita, seperti itu Pak ya. Memang luar biasa Pak pekerjaan sebagai kepala sekolah itu Pak. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan untuk pagi ini. Terima kasih Pak telah membantu saya dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara ini. Sehat selalu Pak ya, dan selamat menjalankan aktivitas kembali Pak seperti sedia kala, dan selamat pagi Bapak. Iya, terima kasih. Ya, selamat siang Bu Satriana. Alhamdulillah baik. Iya, ini saya kemarin Pak Bu Satriana yang dari SMP Negeri 6 Maratewe yang telah melakukan janji untuk wawancara dengan Bapak kemarin. Iya. Apakah Bapak sekarang punya waktu Pak? Bisa punya. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak ya. Iya, Mungkin wawancaranya akan saya mulai Pak. Iya, Ya, bisa baik, Bu. Pak. Nah, di sini sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1, kami ada beberapa pertanyaan untuk kepala sekolah, 2 atau 3 orang kepala sekolah Pak. Di antaranya kepala sekolah kami sendiri dan kepala sekolah yang ada di sekitar kami, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ingin saya berikan yang pertama, selama ini sebagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan dan informasinya juga. Selama ini hal yang kami informasikan untuk permasalahan di sekolah kami di sini adalah mengingat kepada permasalahan etika moral, dilema etika tadi. Selama ini mungkin dalam hal ini juga kami nanti akan melakukan hal-hal yang bisa menyelesaikan semuanya. Masalah itu Pak ya. Iya, baik iya. Pak, baik. Nah, untuk yang kedua Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ya. Pertama terlebih dahulu saya mengidentifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian mengambil keputusan yang kami anggap untuk kepentingan itu bersama akan kami ambil secara lebih baik. Iya, supaya keputusan itu adil mungkin Pak ya. Supaya keputusan nanti bisa adil. Iya, betul sesuai dengan kepentingan yang ada di sekolah tersebut. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Baik Pak. Yang ketiga Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan selama ini diantaranya kami memanggil kedua belah pihak yang mungkin terjadi ada permasalahan dalam sudut pandang yang mungkin tentunya hanya tidak sama saja. Ya, betul. Untuk kami mintai keterangan di mana letak permasalahan itu agar nantinya dapat menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya, betul. Agar dapat terselesaikan dengan baik Pak ya. Iya, baik Pak. Nah, berikutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Kasus yang dilema etika yang terjadi di sekolah kami, untuk secara efektifnya mungkin kami melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi-solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Kemudian dengan cara memberikan bimbingan yang nantinya tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak tersebut. Supaya kedua belah pihak itu merasa lebih nyaman Pak ya, dan menerima hasil keputusan itu. Iya, kedua belah pihak bisa menerima. Iya, baik Bapak, baik, luar biasa Pak.
Nah, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena mungkin ada hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan seperti itu Pak ya? Iya, tentunya di dalam hal menyelesaikan itu tentunya ada masalah, apakah mengatakan kepala sama hitam, contohnya rambut dan tapi pemikiran mungkin berbeda. Nah, tentunya selama ini kami mengambil menyelesaikan masalahnya selama menjadi kepala sekolah di SDN 2 Bukit Sawit. Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dengan resiko semaksimal mungkin, resiko yang sekecil mungkin. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan dan positif dari semua pihak di sekolah-sekolah tersebut dengan cara kami dialogkan secara di dalam kelas ataupun kami dialogkan di dalam ruang komunitas belajar kami, sehingga nanti akan terjadi suatu penyelesaian masalah. Ya, biasanya dikumpulkan seperti itu Pak ya, iya. Diajak kompromi dulu seperti itu. Iya, baik Pak, luar biasa Pak. Iya, baik Pak. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Selama kami jadi kepala sekolah di SDN 2 Bukit Sawit dalam hal melaksanakan penyelesaian masalah itu, diantaranya adalah secara langsung, bisa juga kami tetapi secara langsung itu kami panggil kepada yang terjadi selisih pendapat dalam hal sudut pandang tadi. Kemudian juga secara agar nantinya tidak terjadi dilema-dilema yang berkepanjangan. Kemudian juga serta kami tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama masukan-masukan dari pihak lain, serta juga kami melibatkan pengawas sekolah ataupun komite sekolah yang tergantung kepada besar kecilnya permasalahan yang terjadi, sehingga ada beberapa pihak selain mereka kami panggil langsung, ada beberapa pihak juga yang nantinya akan kami minta pendapat untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga nantinya akan terjadi kolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari teman sesama guru, juga mungkin dari elemen masyarakat artinya diwakili oleh komite, juga mungkin kami akan memanggil dari pengawas yang Intinya supaya permasalahan itu tidak berlarut-larut, dan cepat selesai seperti itu. Iya, baik Bapak. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan tentunya yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dengan dewan guru agar nantinya lebih baik, kemudian cepat menemukan solusi yang terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak dari pengawas ataupun juga dari komite untuk kemitraan secara bersama-sama untuk nantinya masukan-masukan. Nah, masukan-masukan dari luar itu nanti akan berpengaruh kepada hal-hal yang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya Bapak mengambil keputusan bukan menurut suara Bapak sendiri seperti itu Pak ya? Iya, luar biasa Bapak. Baik Bapak. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pemimpin di sekolah di SDN 2 Bukit Sawit, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kepada kesepakatan yang bersama yang dihasilkan dari musyawarah tersebut. Mufakat serta juga membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas sikap keputusan yang telah ditentukan bersama, karena bekerja sebagai tim yang lebih ringan di dalam menyelesaikan permasalahan dari bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik dengan warga sekolah sangat menentukan cepat lambatnya dalam penyelesaian masalah ini. Itu intinya tuh
komunikasi yang baik dengan warga sekolah seperti itu toh Pak ya. Iya, komunikasi dari warga sekolah, kemudian juga dari warga yang terlibat di dalam peduli dalam kependidikan, sehingga nanti permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan. Sudut pandang yang nantinya berbeda bisa kita selesaikan secara Jadi bersama. satu sudut pandang. Ya, sehingga dengan adanya perbedaan itu bukan menjadi suatu kelemahan, akan tetapi pandangan yang berbeda itu justru akan memperkuat kemajuan pendidikan di Sehingga tidak ada benturan-benturan lagi Iya, seperti antara satu tentunya. dan yang lain Pak Iya, ya. Iya Bapak. Baik, saya kira itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak karena Iya. sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan dengan luar biasa lagi Iya, Pak. Karena terima sekarang kasih. sudah luar biasa Bapak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak ya. Iya, Saya Pak. mohon diri Bapak. Iya, terima kasih, Terima Bu. kasih. Iya. Selamat siang. Selamat siang.